kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami melanjutkan doa malam kami. Kami menyerahkan Tuhan yang terus menolong. Tuhan terima kasih untuk anugerah besar sehingga setiap hari kami boleh menguatkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan yang terus membawa kami di dalam perlindungan dan pimpinan sehingga semua yang kami kerjakan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita melanjutkan doa malam kita, dan doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, kali ini saya masih ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Trilestari di Salatiga yang menanyakan tentang sumpah. Ya, makanya judul dari renungan hari ini Sumpah Menurut Iman Kristiani Part 2 atau bagian 2. Dan ternyata setelah saya mencari dan merenungkan di dalam firman Tuhan itu ada banyak yang menjelaskan tentang sumpah, ya, juga janji, ya. Hanya sebagian besar yang ada di sana adalah Tuhan yang berjanji, atau bahkan ada dituliskan Tuhan bersumpah seperti itu terhadap umatnya. Tapi kalau sumpah antar manusia atau sumpah manusia itu lebih sedikit jumlahnya ayat-ayatnya dibanding dengan Tuhan berjanji gitu, perjanjian Tuhan gitu. Ya, itu banyak sekali. Nah, tapi yang akan kita pakai menjadi dasar dalam perenungan kita kali ini yaitu dari Yakobus pasal 5 ayat 12. Yakobus pasal 5 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman." Nah, jadi cukup jelas firman Tuhan ini termasuk larangan untuk bersumpah. Makanya kalau diberi judul tersendiri maka ini sumpah menurut iman Kristiani. Nah, sore hari ini memahami bobot sumpah, saudara ya. Nah, dalam bagian firman Tuhan ini dinyatakan larangan bersumpah dengan tujuan supaya kamu jangan dihukum, supaya kamu jangan kena hukuman, tepatnya seperti itu. Nah, di sini harus kita renungkan adalah mengapa sumpah itu mendatangkan hukuman. Padahal orang sekarang memiliki kecenderungan untuk mudah mengatakan sumpah, ya, yang lebih sering dikatakan dengan istilah swear. Itu loh. Jadi orang dengan mudah, ya. Makanya ini saya ingin mengajak merenungkan. Setelah kemarin merenungkan pemahaman mengenai sumpah itu ya. Jadi kemarin harap diingat kita sudah merenungkan mengenai tingkatan-tingkatan yang paling rendah itu sanggup, ya, kesanggupan, ya. Kemudian yang berikut apa kemarin itu? Kesanggupan dengan kesungguhan, ya. Atau confirm, nah itu ya. Lalu yang berikutnya kesanggupan
Yang berikutnya janji, ya. Janji atau komitmen, dan yang paling tinggi bobotnya adalah sumpah. Nah itu, jadi dalam soal kesungguh-sungguhan, karena dalam kata sumpah itu bisa diterapkan nanti bisa menyangkut soal kejujuran, menyangkut soal kesanggupan, bahkan menyangkut soal sesuatu yang akan dilakukan untuk diri sendiri dan seterusnya. Ya, seperti Gajah Mada, Patih Majapahit itu melakukan sumpah palapa. Itu artinya aku bersumpah tidak akan makan tidak akan makan sesuatu, kalau nggak salah seperti itu ya. Ya lupa saya isinya. Sumpah palapa itu yang terkenal itu loh. Nah itu. Jadi dia melakukan sesuatu tapi demi untuk mencapai tujuannya sendiri. Kemarin dicontohkan bahkan ada orang yang bersumpah untuk membalas dendam. Nah itu. Nah, jadi sumpah itu bisa ditujukan untuk beberapa kepentingan, tetapi sumpah itu artinya kesungguh-sungguhan. Ya. Nah, dalam hal ini banyak yang akan kita renungkan, yaitu yang menyangkut soal kejujuran dan kesanggupan. Nah, tadi saya katakan bahwa orang sekarang itu gampang mengatakan sumpah begitu. Itu ini. Jadi dalam pembicaraan sehari-hari kadang-kadang hal-hal kecil sepele gitu, sumpah bener ini, sumpah seperti ini, nah, gitu loh. Swear seperti ini, nah, itu loh. Nah, yang paling gampang dalam hal ini untuk dimengerti, saudara ya, bahwa sumpah itu memiliki bobot itu, ya, supaya kita nanti hati-hati dalam mengucapkan kata sumpah, ya, jangan untuk buah bibir. Itu yang namanya kata sumpah itu bukan buah bibir, dan juga jangan digunakan sebagai ucapan yang sembarangan, ya. Kita orang beriman yang mengerti itu harus lebih berhati-hati. Mungkin untuk menjelaskannya, saya akan mengajak saudara-saudara memahami tentang di keyakinan lain itu dikenal, kemarin sudah saya singgung sedikit tentang sumpah pocong, saudara ya. Jadi sumpah pocong itu biasanya digunakan itu untuk kejujuran. Nah, jadi kalau gambarannya itu ada lebih dari seorang, ada dua orang yang memiliki perkara, dan perkara itu tidak dapat dibuktikan secara fisik atau secara hukum, maka kemudian digunakan yang disebut sumpah pocong. Gitu. Gampangannya mungkin begini kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin sudah kurang berlaku. Ada seorang suami yang mencurigai atau menuduh istrinya. Ketika istrinya hamil, dia berkata, wah itu bukan anakku. Akan sulit tahu ini. Kalau zaman dulu itu belum seperti zaman sekarang. Ya, ada kisah-kisah semacam itu. Maka si istri berkata, lu ini anakmu, gitu. Saya tidak pernah melakukan penyelewengan, gitu. Tapi si suami tidak percaya. Nah, pada zaman dahulu belum ada pemeriksaan mengenai DNA segala. Kalau sekarang mungkin lebih mudah itu ya. Tapi kemudian ya sudah, kalau begitu sumpah pocong. Jadi si istri ini melakukan sumpah pocong. Jadi dibungkus dengan kain kafan, diperlakukan seperti mayat, lalu mengucapkan kalau sampai benar-benar selingkuh, biar yang Maha Kuasa mencabut nyawanya dan mati, gitu. Tapi yang semacam ini bisa berlaku bukan hanya untuk si istri, nanti si istri juga bisa menuntut, lah kamu suami kok bisa menuntut semacam itu. Kalau tetap menuntut, dia lakukan sumpah pocong juga. Jadi kalau memang tetap menuntut, yakin betul bahwa itu adalah hasil perselingkuhan, kehamilan istrinya itu, maka suami juga harus melakukan sumpah pocong. Jadi saudara, bobot dari sumpah, nah itu yang ingin saya garis bawahi di sini, itu lebih tinggi dari janji maupun kesanggupan.
sumpah itu ada hubungannya dengan hal-hal yang supranatural, seperti itu. Ini nanti dibenarkan di kitab suci loh saudara-saudara sekalian. Besok akan semakin kita teliti, ada hal-hal yang membuktikan di kitab suci. Nah, sumpah dalam contoh seperti itu tadi yang saya kisahkan tadi, itu memiliki risiko, berani mati kalau sumpahnya tidak jujur. Nah, dengan contoh seperti itu saya hanya ingin menjelaskan bahwa semua yang disebut sumpah atau swear itu kan bahasa, sebenarnya dari bahasa Inggris swear artinya sumpah gitu. Tapi orang Indonesia sekarang swear deh. itu jadi ringan sekali mengucapkan itu tidak boleh saudara. Makanya saya itu tadi sempat kepikiran gitu. Mungkin gara-gara orang sekarang tidak memahami soal hal-hal semacam ini, kemudian berbicara sembarangan. Buah bibirnya adalah buah bibir yang berbahaya, sehingga banyak orang umurnya pendek gara-gara ucapannya. Nah, ini karena kalau kita orang rohani kan harus berpikir semacam itu. Nah, itu saudara. Jadi risiko paling besar dalam sebuah sumpah semacam itu adalah kematian. Nah, mengingat dan menyadari akan bobot sebuah sumpah, maka apakah kita sebagai orang beriman sekarang juga masih akan gampang sekali berkata sumpah, swear deh, begitu? Itu saudara ya. Apakah begitu? Ini sebagai buah bibir harian kita dan itu tanpa beban gitu. Nah, mari ini semakin kita sadari saudara bahwa sumpah itu dilarang oleh firman Tuhan. Nanti masih ada beberapa bagian Alkitab yang akan kita teliti, akan semakin jelas bahwa kita tidak boleh sembarangan mengucapkan sumpah atau bahkan jelas-jelas dilarang ya, tidak boleh mengucapkan sumpah ini. Nah, saya tadi mengatakan bahwa kata sumpah atau kata swear itu sekarang ini mudah dan ringan sekali diucapkan. Itu bahkan ada contoh-contoh harian. Seseorang yang jual beli, ya pemilik toko sama pembeli, itu katakanlah ada sebuah barang yang harganya Rp50.000. Nah, kemudian datang pembeli dan berkata, menawar, saya beli deh barangnya tetapi 30.000 saja, jangan Rp50.000. Lalu si pemilik toko berkata, wah ya kalau 30.000 belinya aja belum boleh, belinya itu loh, kulaannya itu belum boleh, padahal kulaannya 20.000 saudara. Tapi sekarang banyak orang yang berkata, wah ini kulaannya aja belum boleh, padahal itu menipu loh saudara. Kelihatannya hanya urusan kecil semacam itu loh. Tapi sebagai orang beriman kita tidak boleh saudara. Apalagi sampai mengatakan ketika si pembeli berkata, ya barang begini masa harganya mahal banget, 50, 30, masa belinya belum boleh, swear deh, itu belinya aja belum boleh 30, padahal 20. Ini loh saudara. Jadi lalu akhirnya kata sumpah atau kata swear itu jadi sesuatu yang ringan, itu tidak boleh saudara. Ingat bahwa di keimanan kita, di keimanan Kristiani, perkataan itu penting. Nanti ada satu bagian khusus, ada episode khusus yang saya ingin mengajak Bapak Ibu mendalami soal kekuatan kata-kata. Makanya mulai dari merenungkan soal sumpah ini, nanti kita akan membawa merenungkan kata-kata. Jadi kenapa kata-kata orang beriman pada zaman sekarang itu hambar dan tidak ada kuasanya? Karena sembarangan. Nah, mari kita yang sekarang menyadari akan hal ini jangan sembarangan. Itulah ya. Nah, ini tadi contoh yang saya sebutkan, penjual sama pembeli ini, sumpah yang berhubungan dengan kejujuran. Nah, di sana dikatakan firman Tuhan, kembali lagi yang kita baca di Yakobus tadi, mengingatkan supaya kita jangan mudah bersumpah. Bukan hanya itu, tapi jadi bukan hanya jangan mudah bersumpah, tapi bahkan jangan bersumpah. Nah itu loh, sumpah itu dilarang.
Coba kita baca sekali lagi Yakobus pasal 5 ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak, supaya jangan kena hukuman. Ini loh tadi yang kita renungkan. Kenapa kena hukuman? Ya karena sumpah itu kaitannya dengan yang maha kuasa. Kaitannya dengan kalau sudah sampai pada kata sumpah atau melakukan sumpah, itu bukan hanya sekedar janji, saudara ya. Ini perhatikan sekali lagi, jangan kamu bersumpah supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, perhatikan firman Tuhan ini menyatakan jika lo melakukan sumpah, maka sumpah itu kalau meleset menyebabkan kena hukuman. Dan ini di perjanjian baru loh saudara. Jadi ini bukan di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru ya. Jadi harus kita perhatikan. Karena itu nilai yang dapat kita peroleh sekarang ini kembali, mari kita memahami soal bobot sumpah supaya kita tidak sembarangan mengucapkan kata sumpah atau menggunakan sumpah dalam hal-hal yang ringan bahkan di percakapan harian kita ya. Jadi tetap kalau diringkas gitu ya, nilainya hati-hati bersumpah gitu ya, hati-hati bersumpah. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melakukan doa syafaat, kita melayani Tuhan dengan doa saudara-saudara sekalian, dan kita akan berdoa syafaat untuk hal-hal umum, tapi juga untuk beberapa nama yang dalam minggu ini masih harus kita doakan, terutama mereka yang merindukan kesembuhan dari Tuhan. Mari kita satu hati. Saya ada di sini bersama tim dan saudara ada di tempat masing-masing, di tempat yang berbeda, tapi ketika kita menyatukan hati, maka kita melayani Tuhan bersama. Mari kita melayani Tuhan dengan pekerjaan imamat ini, yaitu membawa beban dari umat Tuhan, beban kita sekalian dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami menyelesaikan doa malam kami, dan kami menyerahkan untuk terus Tuhan yang menolong kami. Tuhan memberkati sehingga apa yang kami kerjakan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih untuk firman-Mu dan khususnya bagi penanya. Tuhan memberkati Bu Indah Dilestari yang sudah menyampaikan pokok bahasan ini untuk kami bahas. Tuhan memberkati sehingga kami masing-masing juga akan terus rindu, terus haus untuk memahami kunci-kunci kerajaan Tuhan, memahami kunci-kunci kemenangan yang akan Tuhan anugerahkan, sehingga dalam doa malam bahkan juga doa pagi kami, Tuhan senantiasa memberikan pembaharuan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sekarang berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat kami. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta. Kami mohon Tuhan, bahkan juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan tetapi yang bersama dengan kami mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, yang berdoa malam hari ini, kami mengandalkan kepada janji Tuhan bahwa Tuhan memperhatikan orang yang tekun berdoa, dan Tuhan memperhatikan doa yang dipanjatkan dengan satu hati dari 2 orang atau lebih. Sekarang kami menyatukan hati kami, Tuhan menolong kami. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati dan saudara kami Yohana Asri Sabtorini. Tuhan yang menolong, memberikan terobosan baru, keberhasilan,
sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih setiap hari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan untuk semakin mendekat kepada Tuhan dalam seluruh hidup kami. Kami mohon Tuhan yang memberikan kepada kami kemampuan untuk menyempurnakannya tertuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih, kami setiap hari semakin Tuhan bawa untuk memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, optimisme, antusiasme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Terima kasih kepada semua yang selalu mendukung kita di sini. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam ini dilakukan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Live streaming kami laksanakan setiap jam 6 atau jam 18 sore, saudara. Dan ada juga doa pagi, yaitu Senin sampai Sabtu jam 5 pagi. Yang doa pagi malah berkesinambungan. Kita membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu akan kita habiskan sambil kita renungkan. Makanya kami mengundang saudara untuk bersama dengan kami tekun menimba kunci-kunci kemenangan dari rahasia surgawi ini. Dan bagikan kepada teman-teman lain, saudara. Tetap kami mohon dukungan Anda, baik dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, juga like, komen, dan share. Bagikan kepada grup-grup WA rohani di lingkungan saudara, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.